Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang bendera merah putih Indonesia. Bendera merah putih pertama kali berkibar pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera itu dikenal dengan sebutan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera merah putih itu terus dikibarkan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka hingga tahun 1968. Asal-usul bendera merah putih disebut telah ada sejak ratusan tahun lalu. Warna merah putih sebagai lambang negara pertama kali ditemukan dalam prasasti Gunung Butak peninggalan Majapahit sekitar 1294 Masehi. Warna merah putih kemudian digunakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Warna merah dan putih pada bendera sebenarnya telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan pertama yang menggunakannya ialah Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan itu menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran mereka pada abad ke-13. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Maksud dari penggunaan warna ini adalah bangsa Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. Adapun warna putih adalah lambang kesucian dan ketulusan hati rakyat Indonesia untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya bagaimana sejarah bendera merah putih Indonesia? Kak Chloe. Bendera Indonesia, bendera negara Indonesia, disingkat bendera negara, atau biasa juga disebut Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, atau kadang Sang Dwiwarna, dua warna, adalah bendera negara Indonesia. Bendera negara berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3, dari panjang dengan bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme dari rakyat Indonesia. Warna merah putih bendera negara diambil dari warna Panji atau Pataka Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi ada pendapat bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah, tanah, dan putih, langit. Karena hal inilah maka warna merah dan putih kerap muncul dalam lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sampai Madagaskar. Merah dan putih kemudian digunakan untuk melambangkan dualisme alam yang saling berpasangan. Catatan paling awal yang menyebut penggunaan bendera merah putih dapat ditemukan dalam Pararaton. Menurut sumber ini disebutkan bala tentara Jayakatwang dari gelang-gelang mengibarkan panji berwarna merah dan putih saat menyerang Singhasari. Hal ini berarti sebelum masa Majapahit pun warna merah dan putih telah digunakan sebagai panji kerajaan. Mungkin sejak masa kerajaan Kediri, pembuatan panji merah putih pun sudah dimungkinkan dalam teknik pewarnaan tekstil di Indonesia purba. Warna putih adalah warna alami kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi selembar kain, sementara zat pewarna merah alami diperoleh dari daun pohon jati, bunga belimbing wuluh, Averrhoa bilimbi, atau dari kulit buah manggis. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Selain itu,
Bendera Perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya, bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera Perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan pisau gaya dompak, pusaka Raja-Raja Sisingamangaraja 1-12. Menurut seorang guru besar sejarah dari Universitas Padjadjaran Bandung, Mansur Suryanegara, semua pejuang muslim di Nusantara menggunakan panji-panji merah dan putih dalam melakukan perlawanan, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al-Quran. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa warna merah dan putih berasal dari bendera Rasulullah yang berwarna merah dan putih. Namun, hal ini terbantahkan oleh Al-Mubarakfuri, penulis Sirah Nabawiyah, yang menyatakan bahwa bendera Rasulullah berwarna putih. Di zaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palaka, bendera merah putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang. Panji kerajaan Badung yang berpusat di Puri Pamecutan juga mengandung warna merah dan putih. Panji mereka berwarna merah, putih, dan hitam yang mungkin juga berasal dari warna Majapahit. Pada waktu Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian, warna-warna yang dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan kemudian nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda. Bendera merah putih digunakan untuk pertama kalinya di Jawa pada tahun 1928. Di bawah pemerintahan kolonialisme, bendera itu dilarang digunakan. Bendera ini resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika kemerdekaan diumumkan dan resmi digunakan sejak saat itu pula. Bendera Belanda digunakan sejak tanggal 20 Maret tahun 1602 sampai 8 Maret tahun 1942, 340 tahun. Bendera Jepang digunakan sejak tanggal 8 Maret tahun 1942 sampai 17 Agustus tahun 1945, 3 tahun 5 bulan. Bendera merah putih digunakan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera latihan digunakan oleh Paskibraka saat latihan. Rancangan, bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu, warna merah pun dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Kedua warna tersebut dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Menurut Soekarno, kedua warna tersebut berasal dari penciptaan manusia, yaitu merah yang merupakan darah wanita dan putih yang merupakan warna sperma. Di samping itu, menurutnya pun tanah Nusantara berwarna merah, sementara getah tumbuhan berwarna putih dan orang Jawa sudah menyajikan bubur merah putih selama ratusan tahun. Ukuran sang merah putih, ketentuan ukuran, cm, letak penggunaan. A. 200 tanda kali 300, lapangan Istana Kepresidenan. B. 120 tanda kali 180, lapangan umum. C. 100 tanda kali 150, ruangan. D.
36 tanda kali 54, mobil presiden dan wakil presiden. E. 30 tanda kali 45, mobil pejabat negara. F. 20 tanda kali 30, kendaraan umum. G. 100 tanda kali 150, kapal. H. 100 tanda kali 150, kereta api. I. 30 tanda kali 45, pesawat udara. J. 10 tanda kali 15, meja, pola warna, merah, putih. CMYK 0, 100.100, 0, 0, 0, 0, 0. Pantone 2347 C putih RGB, heksadesimal, tanda pagar FF0000, tagar FF. Desimal 255, 00, 255, 255, 255. Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula Jawa, gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih, umbul-umbul abang putih. Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba. Peraturan tentang bendera merah putih, bendera negara diatur menurut UUD 45 pasal 35, UU nomor 24/2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia. Pengibaran atau pemasangan bendera negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Republik Indonesia di luar negeri. Kini, pemerintah sering menghimbau kepada masyarakat di Indonesia untuk mengibarkan dan memasang bendera negara selama 1 bulan penuh pada bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara. Bendera negara juga dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain, yaitu tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, hari berdirinya Budi Utomo. Tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 10 November Hari Pahlawan. Peristiwa lain, yang dimaksud dengan peristiwa lain, adalah peristiwa besar atau kejadian luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Misalnya pada kunjungan presiden atau wakil presiden ke daerah dan pada perayaan dirgahayu daerah.
Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari di 1. Istana Presiden dan Wakil Presiden. 2. Gedung atau kantor lembaga negara. 3. Gedung atau kantor lembaga pemerintah. 4. Gedung atau kantor lembaga pemerintah non-kementerian. 5. Gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah. 6. Gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 8. Gedung atau halaman satuan pendidikan. 9. Gedung atau kantor swasta. 10. Rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 11. Rumah jabatan pimpinan lembaga negara. 12. Rumah jabatan menteri. 13. Rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian. 14. Rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan camat. 15. Gedung atau kantor atau rumah jabatan lain. 16. Pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dan 18. Taman Makam Pahlawan Nasional. Bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Setiap orang dilarang 1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. 2. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. 3. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara, dan 5. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Bendera setengah tiang. Bendera negara digunakan sebagai tanda berkabung apabila presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia. Bendera negara yang akan dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang terlebih dahulu, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang. Jika bendera negara yang dikibarkan setengah tiang hendak diturunkan, maka dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan. Durasi pengibaran bendera setengah tiang dijelaskan sebagai berikut. Bendera negara dikibarkan setengah tiang selama 3 hari setelah wafatnya presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ini wajib dilakukan oleh seluruh instansi baik pemerintah atau swasta, serta warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor dan atau satuan pendidikan.
Bendera negara dikibarkan setengah tiang selama 2 hari setelah wafatnya pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri. Pengibaran bendera negara setengah tiang hanya terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan. Bendera negara dikibarkan setengah tiang selama 1 hari setelah wafatnya anggota lembaga negara, kepala daerah dan/atau pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengibaran bendera negara setengah tiang hanya terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan. Bendera negara juga dapat dikibarkan setengah tiang pada tanggal 26 Desember, memperingati gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Tanggal 30 September, memperingati tragedi pengkhianatan G30 SPKI. Tanggal 12 Oktober, memperingati peristiwa bom Bali 1. Berkala, pada hari setiap terjadinya bencana nasional maupun aksi terorisme yang menewaskan banyak nyawa. Hari berkabung lainnya yang ditentukan pemerintah. Jika bendera negara dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung bersamaan dengan pengibaran bendera negara untuk memperingati hari-hari besar nasional, seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka 2 bendera negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh. Lagu yang diperuntukkan untuk bendera Indonesia. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku adalah lagu yang diperuntukkan untuk bendera Indonesia. Lagu ini digolongkan sebagai salah satu lagu wajib. Sejarah lagu ini merupakan lagu karangan Ibu Sud. Penciptaan lagu oleh Ibu Sud ini diilhami kegigihan Jusuf Ronodipuro, seorang pimpinan kantor Radio Republik Indonesia (RRI), menjelang agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Meskipun dalam ancaman senjata api pasukan Belanda, Jusuf menolak untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantor RRI, sambil berteriak, kalau memang bendera harus turun, maka dia akan turun bersama bangkai saya. Kemiripan dengan bendera negara lain, menurut kesetaraan kedudukannya sebagai bendera nasional, bendera ini mirip dengan bendera Monaco yang mempunyai warna sama, tetapi rasio yang berbeda. Selain itu, bendera ini juga mirip dengan bendera Polandia, tetapi warnanya terbalik. Daftar bendera yang mirip dengan bendera Indonesia. Bendera Indonesia, bendera Monaco, bendera Singapura, bendera Polandia, bendera Greenland, bendera Austria, bendera Peru, bendera Jepang. Bendera lainnya, selain bendera negara, terdapat beberapa bendera lain yang digunakan untuk kepentingan resmi lainnya. Berikut ini adalah bendera-bendera tersebut. Bendera, uraian, Panji Presiden Indonesia merupakan bendera eka warna kuning dengan lambang Presiden Indonesia di tengah-tengah panji. Lambang presiden yang digunakan bukan merupakan lambang presiden secara keseluruhan, melainkan lambang di dalam lingkaran terdalam lambang presiden. Panji ini digunakan di tempat presiden berada secara resmi. Selama ini, hanya Presiden Soekarno dan Megawati yang pernah menggunakan panji ini. Lencana Perang Indonesia yang disebut sebagai ular-ular perang, merupakan bendera dengan 13 jalur mendatar berwarna merah dan putih selang-seling. Lencana ini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Lencana perang dikibarkan di kapal Republik Indonesia, KRI, yang sedang merapat, bersandar, atau berada di dok pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kasal. Lencana ini sama persis dengan bendera Majapahit. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.